Injil Yohanes 19 ayat 16. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. 17. Sambil mengikut salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat keluar dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kain salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. 21. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Amin. Untuk firman Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, pada pagi ini kita sedang memperingati nyaliban Tuhan Yesus. Tema renungan kita pada pagi ini yaitu proklamasi Golgota. Proklamasi Golgota. Ketika kita mendengar istilah proklamasi, kita pasti teringat dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan proklamasi kemerdekaan negara-negara lainnya. Karena proklamasi itu adalah pernyataan, pengumuman yang sangat penting dari sebuah negara. Karena istilah proklamasi ini sangat jarang dipakai untuk penyebutan sifatnya pengumuman, pernyataan yang sifatnya secara pribadi. Sangat jarang ditemukan penggunaannya. Kebanyakan digunakan oleh negara saat menyatakan kemerdekaan. Tapi dalam kehidupan sebagai orang Kristen seringkali juga kita mendengarkan istilah proklamasi. Proklamasi iman. Ayo kita proklamasikan bersama-sama iman kita. Istilah-istilah itu sering kita dengar juga. Dan pagi ini kita satu lagi istilah proklamasi Golgota. Mungkin ini belum pernah kita dengar. Atau kita pernah mendengar, tapi sangat jarang dikatakan. Kalau di antara kita ini pertama kali mendengar istilah proklamasi Golgota, ya kita akan belajar bersama-sama. Suasana proklamasi kemerdekaan itu seringkali penuh sukacita. Dengan suasana yang penuh dengan kegembiraan. Tapi proklamasi Golgota ini dirayakan dalam sunyi. Dalam penderitaan yang Yesus alami. Dalam tangis dan air mata para murid. Proklamasi Golgota ini berbeda dengan proklamasi kemerdekaan bangsa-bangsa. Kenapa mesti kita memakai istilah proklamasi Golgota? Karena disalib Yesus, saat Yesus mengalami penyaliban di bukit Golgota itulah yang nampak secara mata, penglihatan mata. Memang betul Yesus sedang disalib. Orang banyak menuduhnya sebagai
Yesus disalib, itu bisa dipastikan kejahatan yang luar biasa. Memang secara penglihatan mata, Yesus disalib dalam keberadaan yang sangat mengenaskan seperti itu. Dan betul-betul diremehkan oleh para tentara dan banyak orang. Tetapi sesungguhnya, justru di atas kayu salib itulah Allah mau memproklamasikan hal-hal penting untuk seluruh umat manusia. Hal-hal penting apakah yang Tuhan mau proklamasikan di atas bukit Golgota itu? Yang pertama, di dalam ayat 16 dan 17 tadi kita sudah membaca. Tapi ada kalimat yang begini, sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak atau Bukit Golgota. Ditekankan di situ, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Bukit Golgota. Dari kalimat ini kita bisa belajar satu hal tentang proklamasi yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan sedang memproklamasikan tentang kerelaan Yesus untuk berkorban. Yesus rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika Yesus disalibkan, tidak dalam situasi terpaksa. Yesus pikul salib dan berjalan menuju Bukit Golgota dengan kerelaannya. Rela pikul salib mendaki puncak Bukit Golgota, diiringi cambukan, diiringi cibiran, diiringi makian, diiringi hinaan. Yesus rela. Yesus menyatakan dirinya, aku rela, walaupun tidak diucapkan dengan mulut Yesus, tetapi dengan apa yang Yesus alami, memikul salib sampai di Bukit Golgota tanpa dipaksa. Ini menunjukkan Yesus sedang memproklamasikan, mengumumkan, ini aku rela menderita, korbankan diri untuk kalian semua. Yesus sebagai anak domba Allah yang menggantikan fungsi dari pengorbanan anak domba pada zaman Perjanjian Lama. Yesus melakukan dengan rela untuk menyelamatkan setiap kita yang percaya. Di dalam Yesaya 53 ayat 7, Yesaya 53 ayat 7 dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia membiarkan dirinya untuk disiksa, disalibkan. Di atas kayu salib, di Bukit Golgota, Tuhan sedang berkata, Tuhan sedang mengumumkan kerelaan untuk berkorban bagi kita. Yang kedua, isi dari proklamasi Golgota itu yang kedua, ayat 18.
Di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia dua orang lain, yang seorang di sebelah kiri, yang lain di sebelah sana. Yesus di tengah-tengah. Saudara, Yesus dipaku di antara dua penjahat kelas berat. Berarti Yesus dalam pandangan orang pada zaman itu satu level dengan dua penjahat kelas kakap ini. Ini adalah proklamasi bahwa Allah tidak menjauh dari kotor dosanya manusia. Allah sedih. Allah sedih melihat manusia berdosa. Tetapi Allah tidak menjauhkan diri dari manusia yang berdosa. Digambarkan dengan penyaliban Yesus bersama dua penjahat kelas kakap ini, menunjukkan sejahat-jahat apapun kita, serusa-rusa apapun kita manusia, Tuhan peduli. Tuhan memproklamasikan solidaritasnya. Tuhan memproklamasikan solidaritasnya bersama dengan orang yang dikatakan oleh dunia paling jahat, paling jelek, paling rusak, paling amburadul. Tuhan tunjukkan melalui peristiwa Bukit Golgota, Yesus disalib. Yesus sedang menyatakan proklamasi solidaritas. Bukan solidaritas bersama dengan orang-orang yang merasa kaya, merasa mampu, merasa hebat. Tetapi solidaritas terhadap sejahat, serusak, seamburadul apapun manusia. Tuhan mau berikan dirinya mati di atas kayu salib. Dia rela berkorban. Yang pertama proklamasi rela berkorban. Kerelaan berkorban. Yang kedua, proklamasi solidaritas yang Tuhan nyatakan melalui karya salibnya. Golgota menyatakan bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap. Jadi tempat segelap apapun, Tuhan mau mencari kita. Tuhan mau mencari dan menyelamatkan umat manusia walaupun di tempat yang paling gelap sekalipun. Tuhan mau cari. Bukan Tuhan mau cari lagi, tapi Tuhan sudah buktikan Tuhan cari dia. Kita ingat masa lalu kita. Sehancur serusak apakah kita ini? Tetapi Tuhan cari, Tuhan temukan kita, Tuhan bawa kita untuk mengalami kasih karunia Tuhan, karya salibnya. Tuhan bisa menjangkau dimanapun manusia berada, di tempat tergelap, terdalam, di perut bumi sekalipun. Tuhan sanggup mencari. Karena tujuan Yesus datang ke dunia adalah mencari, menyelamatkan yang terhilang. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan, Yesus tidak berdosa. Tetapi untuk menjangkau kita, Tuhan diperlakukan seperti orang berdosa. Tuhan Yesus diperlakukan seperti orang yang paling jahat di dunia ini, maka disalibkan dengan dua penyamun yang paling jahat. Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar, siapakah dia? Yesus. Dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Apa kelemahan kita hari ini? Apapun kelemahan saudara hari ini. Kelemahan karena sakit, kelemahan dalam hal ekonomi, kelemahan dalam hal karakter, watak, sifat kita. Di sisi manapun kelemahan kita,
Tuhan bisa merasakan semua kelemahan kita. Ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus mengalami segala kelemahan-kelemahan kita, tetapi ia tidak sampai jatuh dalam dosa. Ia terus merasakan apapun wujud bentuk kelemahan kita. Inilah bentuk solidaritas Tuhan terhadap umat manusia. Dia cari sampai ketemu. Yang ketiga, dalam proklamasi Golgota, Tuhan mau menyatakan proklamasi kasih-Nya, menyatakan kasih-Nya. Di dalam ayat 18 dan 19, ayat 18 dan 19, dikatakan di situ. Di situ Yesus disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Saudaraku, proklamasi Golgota, penyaliban Yesus di atas bukit Golgota, itu Tuhan sedang menyatakan, memproklamasikan kasih-Nya kepada dunia. Sehebat apapun kerusakan kita, Tuhan mengasihi kita. Di atas puncak kayu salib, Tuhan berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dari atas kayu salib, Yesus lepaskan pengampunan. Itu adalah menunjukkan kasih-Nya Yesus yang begitu besar. Maka di atas salib Yesus, Allah sedang berkata, sedang memproklamasikan kasih-Nya. Kasih yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Kasih dunia ini. Kalau kamu baik sama aku baik sama kamu. Kamu jahat sama aku, ya sorry deh, aku tidak bisa baik sama kamu. Aku balas dengan jahat. Tapi kasih yang dari Tuhan yang diproklamasikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya itu menjadi Yesus Kristus. Sampai mati dari kayu salib. Kasih Yesus yang diproklamasikan melalui salibnya. Walaupun kamu berdosa, sejahat apapun, serusak apapun, sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi atau kain tersumbat, akan kujadikan putih seperti bulu domba. Walaupun engkau rusak, walaupun dosamu sangat merah menyala, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itulah proklamasi kasih Tuhan. Kasih Allah. Walaupun kita rusak berat, Tuhan mau cari dan selamatkan kita untuk kembali diposisikan hidup mulia bersama dengan Tuhan di dalam kekudusannya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saat kita masih berdosa loh ya, Tuhan mau korbankan dirinya untuk kita. Saat kita masih berdosa. Selanjutnya, Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus memposisikan dirinya sebagai sahabat kita. Dan Yesus mau berkorbankan dirinya untuk kita.
Jadi di atas kayu salib yang saat ini kita rayakan, kita peringati sebagai Jumat Agung. Di sana Tuhan sedang memproklamasikan kerelaannya untuk berkorban. Kerelaannya untuk berkorban. Dan kedua, dia mau menyatakan, memproklamasikan solidaritasnya terhadap siapapun, serusak apapun dia. Yang ketiga, Tuhan memproklamasikan kasihnya. Di atas kayu salib itulah kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan, kasih Tuhan bertemu di sana. Kesetiaan dan kasih Tuhan bertemu di salib Yesus. Walaupun manusia rusak, hancur dan berdosa, Tuhan mau korbankan dirinya supaya kita kembali kudus, tidak bersalah. Keadilan Tuhan berbicara apa? Siapapun yang berdosa akan mati dalam dosanya. Karena upah dosa adalah kematian kekal, maut. Yesus menanggung kita di atas kayu salib. Yang keempat, ayat 19 sampai 20. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Yang keempat ini adalah proklamasi kedaulatan, kekuasaan Tuhan. Di atas kayu salib dituliskan apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalimat ini sebenarnya adalah kalimat sindiran untuk orang Yahudi. Pilatus sedang berkata, ini loh, rajamu loh kayak ini modelnya. Maka dikatakan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Rajamu loh kayak gini. Nggak punya daya, nggak punya tenaga. Rajamu lemah, aku bisa salibkan. Sana langsung Pilatus sedang berkata seperti itu. Pilatus sedang meremehkan orang Yahudi. Dan sekaligus secara langsung Pilatus berkata, makanya jangan macam-macam. Jangan sok memberontak. Ini loh rajamu kusalibkan. Dengan tegas dikatakan Raja orang Yahudi. Dan imam-imam kepala menyatakan apa? Protes. Jangan terus begitu Tuhan. Tulislah, aku Yesus, aku adalah Raja orang Yahudi. Pilatus tidak mau mengikuti apa kata dari para imam kepala itu. Sehingga dia menjawab apa? Apa yang kutulis tetap tertulis. Artinya apa? Yang ditulis di atas kayu salib itu adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu tetap tertulis. Dan ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Dalam 3 bahasa. Tadi kita membaca Yesus disalibkan di atas bukit Golgota. Di sana adalah di pinggir jalan raya. Banyak orang lewat, dan siapapun yang lewat bisa membaca tulisan itu. Karena itu jalan raya, banyak orang lewat dari berbagai negara, dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa. Maka ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, kenapa? Itu mewakili bahasa agama. Bahasa Latin, mengapa ditulis dalam bahasa Latin?
yang belajar hukum, bahasa Latin itu banyak diadopsi untuk istilah-istilah hukum. Bahasa Yunani itu adalah bahasa budaya. Tiga bahasa mewakili tiga bangsa besar pada waktu itu, Ibrani, Latin, Yunani. Pada zaman itu, tiga bahasa ini sangat terkenal. Hal-hal yang bersangkut dengan keagamaan banyak ditulis dalam bahasa Ibrani. Hal-hal yang bersangkut paut dengan hukum banyak ditulis dalam bahasa Latin. Hal-hal yang bersangkut paut dengan budaya, seni, banyak ditulis dalam bahasa Yunani. Dan sesungguhnya kembali lagi ke maksud penulisan itu. Yesus orang Nazaret Raja Yahudi, Pilatus sedang melecehkan. Dan tulisan itu ditegaskan, apa yang sudah tertulis tetap tertulis. Lakukan itu tidak selesai. Itu bahasa hinaan. Tetapi seringkali Tuhan pakai bahasa-bahasa penghinaan ini untuk menyatakan kuasanya, kedaulatan yang dahsyat. Contoh, Kristen. Istilah Kristen itu sebenarnya bahasa sindiran, bahasa hinaan untuk orang-orang yang ikut Yesus. Awalnya sebagai bahasa hinaan, bahasa sindiran, cemoohan. Tapi justru di tangan Tuhan, istilah Kristen yang mereka lontarkan untuk menyepok kita, orang-orang yang mengikuti Yesus Kristus, justru dipakai sampai hari ini dan menjadi terkenal. Dan pengertiannya berbeda dari awal penyampaian penggunaan kata Kristen ini. Awalnya untuk melecehkan orang-orang yang mengikut Yesus. Tetapi hari ini menjadi simbol keagamaan yang terbesar di dunia ini. Maka kalau menyebut pengikut Kristus sedunia disebut Kristen, itu pengikutnya terbesar dibandingkan kepercayaan-kepercayaan lain. Dan justru hari ini kekristenan bagi kita yang beriman itu menjadi kebanggaan. Karena apa? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Bukan sekedar tulisan agama Kristen, tetapi pengikut Kristus itu. Dari tiga aspek tadi, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, maka sungguhnya Tuhan sedang menunjukkan kedaulatannya. Memang betul tertulis Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, tertulisnya seperti itu. Tetapi di tangan Tuhan dipakai untuk dikenal di seluruh dunia bahwa Yesuslah Raja di atas segala raja. Dan faktanya tergenapi di hari Pentakosta. Saat Pentakosta, hari Pentakosta terjadi, Roh Tuhan dicurahkan. Para murid berbicara dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Ada berapa jenis bahasa yang disebutkan? Kami orang Kapadokia, kami orang Pamfilia, kami orang-orang dari berbagai seluruh dunia. Para murid berbicara banyak bahasa, menyatakan Yesuslah satu-satunya juru selamat dunia. Maka harus bertobat kalian. Dari tiga bahasa di hari Pentakosta diproklamasikan lebih besar lagi untuk
seluruh dunia dalam banyak bahasa yang disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika dunia mencoba mengubah identitasnya seperti para imam tadi, mau mengubah identitas Yesus. Stop, Tuan Pilatus. Tidak cocok dikatakan Yesus Raja orang Yahudi. Tidak cocok itu. Harus di depannya bukan Yesus orang Nazaret, tapi aku adalah Raja orang Yahudi. Dunia seringkali ingin menghapus otoritas, kuasa, kedaulatan Tuhan Yesus. Tapi melalui Pilatus dikatakan apa yang tertulis tetap tertulis. Sehingga apa yang terjadi? Nama Yesus, tulisan di atas salib itu, yang awalnya adalah sindiran, hinaan, cemoohan, Tuhan pakai kata cemoohan itu untuk memenuhi seluruh dunia ini. Sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Artinya apa? Proklamasi kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan melalui kayu salib itu mutlak. Tidak bisa dihadang, tidak bisa dihentikan, tidak bisa dihalang-halangi. Semakin dihambat, semakin merambat. Semakin dihambat, semakin merambat, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Saudara bisa pikirkan dan bayangkan, renungkan. Makanya kalau kita dihina orang, dilecehkan orang, yakinlah satu saat apa yang terjadi dengan Yesus terjadi dalam hidup. Pelecehan orang Tuhan akan ubahkan untuk mempermuliakan saudara. Hinaan orang akan dipakai Tuhan untuk mempermuliakan saudara. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya, Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pahanya, paha Yesus, jubah Yesus, tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Disambung dengan Filipi 2 ayat 9-11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kuasa Yesus dinyatakan, kedaulatan Yesus diproklamasikan mulai melalui Yesus mati di atas kayu salib. Jadi saudaraku, proklamasi Golgota mengingatkan kita bahwa di balik kehinaan salib ada kemuliaan seorang raja. Kematian Yesus bukan akhir dari sebuah gerakan, melainkan pengukuhan, penetapan bahwa Yesus adalah penguasa atas hidup, maut, dan dosa. Orang menghina salib Yesus, tapi justru melalui kehinaan salib Yesus itulah Tuhan menyatakan kemuliaannya, kasihnya, solidaritasnya, kerelaannya untuk berkorban. Tuhan nyatakan kuasanya yang tidak terbendung oleh siapapun. Sering orang bersikap seperti Pilatus dan seperti para imam-imam yang sifatnya melecehkan, merendahkan penyaliban Yesus. Sehingga dikatakan demikian di dalam 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Gimana, saudara? Bagi orang yang mau binasa, pemberitaan salib itu kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu adalah cara Yesus untuk menyelamatkan kita. Maka proklamasi Golgota, saat Yesus mati di kayu salib itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah satu-satunya cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Karena dengan pengorbanan binatang, manusia akan gagal. Dengan mengandalkan kebaikan amal, manusia akan gagal selamat. Melalui sifat-sifat keagamaan, ritual keagamaan, manusia akan gagal untuk selamat. Hanya melalui percaya kepada pengorbanan Yesus yang mati menggantikan kita yang percaya di kayu salib itulah, maka kita akan selamat. Biarin orang katakan orang Kristen bodoh, biarin. Kan sering ya kalau dalam debat-debat itu, makanya pakai otak, orang Kristen dibilang tidak punya otak. Tidak apa-apa. Yesus saja dibilang bodoh. Yesus saja dibilang tidak ada artinya, dilecehkan dari kayu salib. Tidak masalah. Tapi di tangan Tuhan, apa yang nampaknya bodoh, apa yang nampaknya hina, dipilih Allah, dipakai Allah untuk mempermalukan itu semuanya. Sehingga akhirnya apa? Ketenaran Pilatus, ketenaran Herodes, ketenaran para ahli Taurat, imam-imam kepala itu, bukan hanya ketenarannya, kuasanya pada akhirnya dilipas habis oleh satu nama Yesus yang disalibkan. Yang awalnya salib itu tanda kehinaan dan kebodohan, tapi pada akhirnya nama Yesus yang terus bergema sampai hari ini. Kekuasaan Pilatus habis, kekuasaan para imam besar habis, tapi nama Yesus, nama dari segala nama, yang kekal. Kuasa salib Yesus sanggup menyelamatkan secara bebas. Maka melalui perayaan peringatan Jumat Agung ini, ingatlah proklamasi Golgota. Ada 4 hal yang dinyatakan oleh Allah melalui Golgota, peristiwa di Golgota itu. 1, kerelaan Tuhan Yesus untuk berkorban. 2, solidaritas Tuhan. Sejahat serusak apapun kita, di tangan Tuhan, Tuhan akan bentuk ulang kita asal mempercaya. Yang ketiga, Tuhan mau nyatakan solidaritas kasih-Nya. Nyatakan kasih-Nya yang tanpa batas, bukan seperti kasih dunia. Yang keempat, Tuhan nyatakan bahwa kedaulatannya, kuasanya itu tanpa batas. Maka berbahagialah saudara dan saya, jemaat Tuhan di Bethlehem, yang hari ini tetap percaya, tetap punya iman, tetap setia kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, yang sebentar akan kita rayakan bersama-sama dalam perayaan perjamuan kudus. Haleluya. Sampun tim musik maju.